Oke, hari ini kita akan belajar ini ya, novel, novel ya, atau cerpen ya, cerpen ya, jadi cerpen ya. Oke, saya jelaskan dulu sebelum kamu membaca. Ini ada yang harus dipahami, gitu. Pendekatan ya, pendekatan approach ketika dilakukan sebelum membaca novel. Nah, ini namanya, bentar, resort buyer aja. Resort buyer. Archetypal approach. Ada pernah yang dengar archetype? Ada yang pernah dengar archetypal approach? Tidak pernah. Oke, hari ini belajar itu ya. Oke, ini approach pendekatan yang harus difahami sebelum baca sebuah karya sastra. Apapun karya sastra itu. Tapi yang kalau yang saya kasih tahu ini itu sesuai, berarti ini tergolong sastra yang masuk ke sastra psikologi. Nah, ini penting untuk kamu. Kenapa kok penting? Kenapa kok penting? Ada yang suami apa ibunya atau suami apa ayahnya cerai di sini? Enggak ada. Ini sebelum kamu nanti berkeluarga ini harus paham. Apa lagi? Waduh, langsung baru lepas. Kenapa kira-kira mereka bercerai? Iya, iya berantem. Nah, iya kenapa nggak cocok? Kenapa? Nah, Hmm. Iya, kenapa nggak cocok? ya udah. Aduh. Loh, mereka kan ketika ijab kabul atau menjalin pernikahan apa ya? Nah, itu kan berjanji cinta sehidup semati. Tiba-tiba kenapa nggak cocok? Nah, harus ada penyebabnya kan? Nah, ini diteliti dalam ranah psikologi dan diterapkan, diimplementasikan dalam sebuah karya sastra. Nah, nah, ini kamu ketika baca novel-novel atau cerpen jenis jenis sastra psikologi ini minimal kamu bisa ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan atau misal sebenarnya mungkin lah nanti usaha kamu biar nanti ketika menikah nggak cerai-cerai, dikit-dikit cerai gitu. Tahu kenapa kira-kira? Ternyata love language mereka berbeda. Oh, Contoh, kamu ketika marahan, misalnya, konflik sama teman kamu lah. Ketika, ngomong gitu, kamu diem. Nggak bisa ngomong. Ketika disuruh ngomong malah nggak ngomong. Misalkan suami istri mau cerai. Kenapa kamu kok menangis? Ditanyain suaminya. Nggak bisa ngomong, nangis saja. Ada yang seperti itu tipenya. Iya kan, ada kan? Semakin dia disuruh ngomong, makin diem. Iya kan? Terus, ada yang tipe yang harus diomongkan. Biar cepat selesai. Ada orang yang terus marahan, yang penting marahan, ya itu aja, tapi nanti nggak marah-marah lagi gitu kan. Ada yang tipe seperti itu. Ada yang tipe-tipe macam-macam ternyata psikologi manusia itu. Tiap orang pasti memiliki psikologi yang macam berbeda-beda. Lah ini diteliti oleh Carl Gustav Jung tulisannya. Nah, Carl Gustav Jung seorang dokter psikiater yang menulis novel. Carl Gustav Jung ini psikologis. Jung ini terkenal teorinya yang eh, panca indera ini sebenarnya menipu. Mata kita menipu. Apapun kegiatan fisik kita menipu. Contoh, eh, kamu melihat melihat gunung kan, misalkan, warnanya biru. Pernah ke gunung? LKMM. Tidak, warnanya ketika kamu lihat dekat kan kak, biru lagi kan? Iya tidak. Terus apa ya?
ketika kamu jalan kaki, kamu lupa jalan kakimu itu jalan berapa langkah, lupa. Jadi nggak nurut ini kaki. Harusnya kan ngomong ke otak, otak, saya sudah berjalan 1.000 kaki. Itu kan harusnya kan. Tapi nggak ngomong ini kaki. Nah, panca indera lagi menipu. Lah ini diteliti oleh archetype. Archetype ini psikologi sastra dari kata-kata arc sama type. Arc itu artinya arc itu artinya tahu kan? Arc bahasa Inggris. Arc, ARCH. Arc. Arsitek, archetype, arsitek, arc. Pernah ke laut? Nah, bahasa Inggrisnya bahtera lah, bahtera. Bahtera bahasa Inggrisnya itu arc. Bahtera Nuh, Nuh arc. Noah, Noah arc gitu. Berarti itu kapal besar arc. Tahu tersusun dari apa kapalnya Nuh itu? Buat kapal pernah? Nggak pernah ya. Terbuat dari apa itu? Betul. Dibuat kerangka melengkung, terus dikasih kayak sirip-sirip ikan gitu kan. Sama kayak rumah itu kan ada kayak pondasinya segitiga gitu kan. Nah, itu namanya gitu. Jadi sikapnya manusia itu dilihat dari kerangka-kerangka itu. Jadi kamu ini, kalau Pak Ivan ngomong kan, saya yang kemarin itu nggak sama kayak kemarin. Yang sekarang. Bahkan saya pernah ngomong gitu beliaunya. Beliaunya pernah ngobrol sama saya, bilangnya begitu. Saya yang kemarin itu nggak sama dengan yang sekarang. Nah, menurutnya Jung tidak begitu. Jadi kamu sekarang itu refleksi dari pengalaman-pengalamanmu yang kemarin, membentuk karakter yang sekarang. Itu menurutnya Jung itu gitu. Ketika kamu bertemu Pak Iki, kamu punya pengalaman tersendiri. Ketika dengan ketemu dengan pacar kamu punya pengalaman sendiri. Akhirnya kamu kan tidak bersikap yang sama dengan yang kemarin. Nah, itu namanya sebuah sebuah apa namanya art ya apa karakter ya itu. Kalau Pak saya di kamar aja Pak, saya bagaimana Pak? Tetap punya karakter kan kamu buka HP. Kalau saya sendirian di hutan Pak, dari bayi, itu tetap kamu ketemu kambing atau ketemu serigala. Jadi karaktermu kayak serigala gitu. Hari ini kita belajar tentang itu. Penting sekali ini. Biar kamu bisa memahami lawan jenis kamu, orang yang dengan sekitar kamu, terus orang yang lebih tua dengan kamu, lebih muda dengan kamu, dan macam. Siap? Siap. Ada marker? Nggak ada. Marker. Lupa. Kalau nggak ada marker bisa dilihat di Google Archetype Zoom gitu. Apakah itu gitu ya? Archetype. Kalau kalau CARL Gustave Jung tulisannya. Cari. Hari ini kita diskusi berarti ya. Dulu teori dulu, terus besok terapannya. Oh, bagaimana atau kebalikannya. Sudah ketemu. Apaan tuh? Ah, bahasa sederhananya apaan? Artinya apa artinya? Maksudnya? Hah? Iya, artinya apa? Betul. Artinya Pola asal. pola asal, pola universal, ya, blueprint yang bisa dijadikan pola untuk seluruh karakter manusia. Itu pola dasar yang bisa jadikan penanda manusia itu loh seperti ini karakternya. Begitu. Betul, betul, betul. Betul. Lah, tak kasih contoh satu. Ada yang namanya kamu biar terlihat feminim, ya. Kamu itu pakai kalau orang Jawa itu kecil, anak kecil
Ini kayaknya sudah tak kasih terangkan ini kayaknya. Belum. Sudah. Kamu lupa kayaknya. Anak kecil yang pakai bedak itu. Belum. Kamu kecilnya pakai bedak kan? Ya. Kamu bedaknya sampai ini. Kertas. Adikmu. Surat dulu. Iya, Kertas. betas. Sampai semakin habis mandi ya biasanya. Kenapa tuh? Yang seger. Kalau berhabisan habis mandi. Bisa jadi. Kenapa kok sekarang nggak pakai tepung? Biar kelihatan habis mandi loh. Dikasih pakai dikasih pak. Yang laki-laki kan juga nggak bedakan kan? Yang laki-laki. Ya, kenapa tuh? Karena Nah, kelihatan kami. enggak. Karena anak kecil belum bisa menyembunyikan jati dirinya. Makanya dikasih topeng. Dia jujur kan. Semakin tebal topengnya, semakin dia itu simbol orang Jawa itu simbol kalau kita itu jangan ngomong ke orang lain apa jadi diri kita. Saja, saja, saja. Pak Ekil ini seolah-olah jadi dosen. Sebenarnya saya ini preman pasar. Bisa jadi kan? Jadi sih. Bisa jadi. Ketika kamu di Unim, bisa jadi kamu ini seperti mahasiswa. Ketika kamu di kampung, kosidahan. Bisa jadi anak rumahan yang baik. Ketika di sini kamu jadi anak nakal. Kemarin kan si Renata pakai jubah syar'i lah. Itu karakter, tapi yang memang harus disembunyikan. Simbol pertama, semakin anak kecil makanya semakin tebal tepungnya semakin bagus. Itu orang Jawa itu filosofinya dari kecil kamu harus bisa menyembunyikan apa yang kamu rasakan. Nggak boleh diomongkan langsung. Nggak boleh, nggak boleh. Mukamu jelek ketemu orang ya, jelek banget tuh mukanya. Tapi ngomong kamu ngomong, mukamu jelek, hidungmu, gigimu gitu kan nggak boleh kan. Tapi kamu kenapa di sosmed itu terus terang ya? Rata-rata Indonesia tuh di rata di seluruh dunia haters paling jahat itu di Indonesia. Komen hate speech ya di Indonesia. Karena memang masyarakatnya banyak ya, mayoritas penduduknya banyak ya. Tapi kenapa kok nggak sebenarnya kan harusnya baik ya, tapi hate speech. Ayo search aja di Google. Tahun 2021 tuh malah puncaknya hate speech. Karena orang kan COVID masuk ke rumah semua ya. Semakin julid lah netizen. Mereka itu hate speech, kenapa? Seolah-olah ada menghalang, ada topeng yang tidak bertemu langsung seperti ini, ada penghalang berupa sosial media ini loh. Tidak langsung, akhirnya dia itu berani menyuarakan dalam hatinya. Sekarang juga marak sekali, jadi ujaran kebencian di sosial media semakin marak ya. Padahal dulu saya di tahun 2006 itu Facebook, 2006, 2007 itu ya. Facebook itu jadi alat untuk informasi, jadi pendidikan, bisa jadi apa kayak, oh habis ini misalkan Asura Tasua ya, ada yang post gitu, oh iya ya, pengingat gitu. Sekarang hate speech. Rata-rata umur berapa tahu enggak kamu? Coba cek, rata-rata hate speech itu umur berapa? Umur berapa? Kamu pasti kaget. Hate speech terbanyak rata umur berapa? Kan ada di Google ya. Umur berapa tuh? Ya, 16 sampai 18 tahun. Kamu umur berapa sekarang? 18, 19, 18, Kok beda? Ini kok 10, ini kok 18, 19. 16. Kalau Renata? Tuh, salah, salah saya. Salah. Saya itu ini kemarin tuh. Anak umur 10 tahun itu kan anak SD kelas 5 apa 6 gitu ya. 5 ya. Itu loh sudah hate speech.
Kelas 5 SD itu loh sudah hate speech. Karena apa? Mereka tidak pandai menyembunyikan jati dirinya. Diobrol semua Dan sosmed. ke sosmed. Kalau dulu nggak ada sosmed ya, selamat lah Pak Iqbal masa kecilnya. Loh, Kan masih catur BlackBerry. Pak, ya. oh kamu masih selamat ya? Kamu tuh satu-satunya generasi yang dididik oleh orang tua yang tidak kenal sosmed. Masa kecilnya. Nah, iya kan? Masa kecilnya Pak Iqbal dulu nggak ada sosmed. Anaknya Pak Iqbal masih tak ajak main. Nanti ketika kamu kan dari kecil kan sudah sosmed ya kamu ya dari kecil ya. Iya kan? Remaja. Ya, tapi sudah tahu kan. Kamu ajari apa anakmu nanti kalau sudah masih kecil? Kamu ajak ngapain? Tokan. Hmm, ngedance. Sekarang ada fenomena seperti itu anak kecil itu sudah bisa goyang-goyang viral. Terus yang lucu itu anak siapa? Anaknya siapa sih itu? Ya, Rek. Jadi apa yang harus dikonsumsi di sosial media itu nggak bisa semuanya di. Boleh. Hmm. Semakin kamu tertutup, semakin bagus sebenarnya. Di zaman Jadi berarti itu jadi dirinya, Pak. Itu ya, ada namanya. ya, tahu kenapa seperti itu? Kenapa tahu? Ternyata topengnya yang misalkan ya, anak laki-laki dia terlihat keren, dia merokok misalkan. Dia terlihat keren, dia itu cari perhatian, dia merokok gitu ya. Tapi lama-lama dia jadi habit. Topeng itu loh yang dia sebenarnya nggak suka ngerokok, tapi lama-lama jadi habit. Lama-lama dia melekat identitasnya gitu. Lama-lama dia nggak bisa lepas dari itu. Tapi dia sadar dia itu nggak suka, bukan itu. Tapi kalau dia nggak berubah, itu dia jadi nggak diakui oleh komunitasnya. Identitasnya akan hilang. Ya, iya kan? Hmm, iya kan? Iya kan? Kamu punya identitas kan? Semuanya kan punya identity kan? Ngerti identity. Sebenarnya itu muncul ketika kamu sudah meninggal. Identity kamu itu si A lahir sampai meninggal tangan golongan ini itu sebenarnya sudah meninggal. Kalau sekarang kamu kan belum punya, masih mencari kan identity, iya kan? Saya ini sebenarnya siapa sih? Masih masih belum tahu kan? Nah, di proses pencarian masih itu mencari. Siapa kamu? Aku siapa? Siapa kita? Aku di mana? Pindah. LKMM cek iki ya, melekat ya. Refleksi ini LKMM kemarin dek penerbitannya Pak Ikli. Oh ini kurang apa? Panitianya itu kurang ini. Nah, tadi nanti playmakernya Pak Ikli. Tuh. Ini. Refleksi refleksinya setelah acara kamu kurang apa kan biasanya habis itu pasti refleksi kan iya gotong royong bertanggung jawab semua laporan ke ketua gitu kan permasalahan seperti itu lah. Kenapa dievaluasi gitu kan biar nggak terulang lagi gitu nih. Iya. Apa banyak cara bocor? Iya, banyak cara bocor. Banyak bocor. Masih ada ban bocor itu ya alasan klasik gitu. Sampai enggak, kalau bocor halus enggak paham. Sampai pas ya. Sampai kayak waktu bukan alasan itu pas memang. Jadi kan jalannya turun kan bolong ya. Sampai kelas tetap gitu loh. Oh, Jalannya kapan apa? di mana LKM ini? Nilai tikuan kita lurus. Tikuan ini loh, Mbak naik mau kelorokan baik yang Oh, itu tapi kan lurus masuk ke pantai selatan. Masuk ke oh, iya. Terus kamu ya apa? Banyak dibetulkan di mana? di dalam masuk PKU kan terus di luar kan ada tukang tambal. Kemarin Pak itu dikretek abal-abal sama mas-mas PKU. Siapa Pak? UTS-nya Pak itu sama Pak Afkar. Buat UTS. Enak juga. Siapa juga tuh Pak? Ya anak-anak PKU itu. Dimasak sih istilahnya tapi bukan.
Ya, cuma ini. Kan Ica ada di KUB. Ya, Kak. Gimana Ica? Iya kemarin sudah. Mereka juga tahu kok. Tahu. Ini. Kakak bohong. Ya, Bu Sere. Oh, ya, Pak. Kamu apa kan? Oh, ini ketemu. Apa? Nah, ya Allah. Diserang ini, diserang sama webnya Unim diserang sama judol. Iya, ini saya mati artikelnya Pak Ikil kan ada bahas archetype itu. Itu berarti dia pakai yang kurang paham. Kurang ya. Transit diganti kemarin artinya sudah sih tapi diganti. Saya. Yang harusnya itu bangsa CPP harus sebagai bukan harus dihindari saya nanti sisa yang nggak boleh mas kak saya usul tadi dulu deh ayo coba lah ini kamu itu kerja kita rakyat nggak kalau sakit bilang sama ada itu pasti ketika puasa yang kata Allah tuh dari oh iya gila memang orang berubah guys itu dari yang satu baru Siapa pembinanya? oh enggak tahu kak Badminton lah. Sampai mana tadi deh? Ya Allah, sampai cari-cari. Pertama berarti apa? Di archetype. Apa? Poin pertama. Sel, persona, archetype jiwa, persona, shadow, animal, dan animus. Betul. Persona. Shadow, hal. Betul. Persona itu berarti Oke. persona itu apa? Didefinisikan apa? Persona? Ya artinya apa itu persona? Betul. Berarti istilahnya di archetype, persona itu adalah topeng yang dibuat untuk menunjukkan kalau kamu itu seperti ini loh. Kamu mau seperti apa sih dilihat orang, ya kan? Nah, itu namanya persona. Nah, jangan ingat ya. Nanti kalau ada cerpen, kamu harus tahu dia itu sebenarnya seperti apa yang ingin dilihatkan ke orang lain. Mm-mm. Kalau Pak Ikil kan kata kamu Gus, Pak Ikil nggak mau dikatakan Gus. Masa Gus pakai jeans? Oh iya. Harusnya kan pakai sorban, pakai tasbih. Semakin Islami semakin bagus, ya kan? Ya, berarti nggak mau saya di ngomong. Aku tuh, itu Persona, nggak tahu ya. Terus apa setelah itu? shadow. Shadow itu apaan? Nah, ketika sisi gelap ya, shadow itu. Ketika nanti misalkan ya si siapa namanya orang yang tadi itu anak muda yang merokok itu semakin lama semakin dia itu
identitasnya itu biar diakui dia itu keren gitu ya, dominan gitu ya, alfa gitu ya. Akhirnya topeng itu terlalu melekat dan tidak bisa lepas identitasnya itu. Dilepas itu nggak bisa. Udah, kamu tergantungan. Ya, kayak sekarang, kayaknya fenomena sekarang itu ya. Biar kamu diakui sama komunitas orang kaya misalkan, kamu pakai iPhone, misalkan. Padahal nggak punya tuh gajinya nggak UMR padahal, misalkan. UMR pun belum tentu cukup buat beli iPhone kan. Nah, tapi kamu memaksa nyicil misalkan, iya kan? Nah, akhirnya karena nggak punya uang, akhirnya kamu berbuat korupsi, kamu menghina DPR korupsi, padahal dia sendiri korupsi, mengkorup. Mm-mm, mm-mm. Apa yang menyebabkan orang korupsi? Ternyata ya kayak gini awalnya, dasarnya manusia itu identitas yang menyebabkan dirinya itu terpaksa berbuat jahat itu identity, persona ya yang terlalu melekat gitu. Persona terus namanya shadow, kejahatan-kejahatan. Tapi menurutnya Joe, shadow di Amerika Serikat itu belum berarti di Indonesia, nggak apa juga Indonesia, itu bukan berarti jelek. Apa kebaikan sisi shadow itu apa? Mm-mm. Apa sisi positifnya shadow? Shadow kamu kan punya shadow kan setiap orang pasti punya yang kamu tutupi. Apaan namanya shadow? Manfaatnya apa? Halo? Ya, kamu kan punya AI yang bertanya ini. Sebagai self Ya, Pak? awareness. Self awareness, kesadaran diri. Self diri awareness sadar dari Orang ada oh, posisi emosional, pergi membangun diri sendiri. kejahatan itu ya. Oh iya, bisa jadi. Berhenti membohongi diri sendiri. Ngerti karpe ini Ica ini ngomong apa? Apa yang sebenarnya Jadi kamu kan sebenarnya kepingin menghina atasanmu misalkan ya. Tapi kamu tahan-tahan tuh. kenapa? Kan gak jujur diri sendiri kan. Sebenarnya kamu kepingin menghina kan. Tapi lama-lama kamu sudah memuncak. Akhirnya ke kafe mana. Kamu ngerasanya dengan temanmu. Nah, itu namanya situ. Tapi kalau dikelola dengan baik. Jadi kekuatan motivasi untuk kamu berbuat lebih baik daripada kamu yang sebelumnya. Misalnya, oh itu loh. Anu ya, ada yang ini, temanku kantor itu loh. Ada yang selingkuh gitu. Akhirnya kamu kan mencoba tidak selingkuh seperti itu gitu kan. Tahu ya apa ya? Ya, sido kamu apa sido kamu? Apa? Kamu punya dosa apa kamu? Ya kak kira-kira tetanggamu tetanggamu. Kira-kira sahabat sama doki. Oh, apa? Oh, berapa saja? Bohong. Iya, belum. Belum. Boleh ikut-ikut. Belum. Saya tanya. Kejahatan kamu yang terbesar itu apa? Ngerti? Ketika kamu melakukan misalkan ya di TikTok sekarang apa yang paling trending? Sarwenda misalkan. Nah, iya kan? Apa kesalahan Sarwenda terbesar apa menurut kamu? Misalkan ini Sarwenda ya, bukan kamu ya. Sulit kalau kamu nggak tanya-tanya, nggak ngaku kamu. Apa kesalahannya Sarwenda terbesar? Tahu diri, nggak tahu diri. Salah. Yang lain. Kesalahannya itu
bikin orang yang menghina, berarti netizen ya, itu merasa lebih baik daripada Sarwenda. Seolah-olah Sarwenda itu jelek, kamu tuh lebih baik daripada Sarwenda. Kamu tuh lebih baik, netizen itu lebih baik. Bikin kamu itu sombong, Sarwenda itu. Bikin nggak sadar diri. Nah, sombong itu adalah apa? Sombong. Sombong apa? Nah, di agama. Takabur itu apa? Kecil-kecilan. Takabur itu dosa yang paling mendekati murtad. Bahaya. Takabur itu kamu kalau biarkan itu takabur itu, kamu itu nanti loh nggak percaya sama pertolongan Allah, tapi percaya pada dirimu terlalu sombong itu loh, kayak Fir'aun itu loh. Itu lama-lama jadi Fir'aun kamu kalau sombong-sombong. Bikin orang kalau saya berbuat salah misalkan saya zina gitu ya. Orang yang lain seolah-olah saya lebih baik daripada dirinya. Tapi seluruh Indonesia bayangkan. Iya kan netizen kan seluruh Indonesia berarti yang ngujat Sarwenda kan. Postingannya itu berapa itu CEO yang kan ngujat itu CEO. Yang iya semuanya. Akhirnya seluruh Indonesia seolah-olah itu dia itu baik. Padahal dia itu juga jelek. DPR koruptor. Padahal dia juga pernah korupsi. Kamu pernah ngambil OT-OT di warung SD dulu nggak bayar kan? Kan itu namanya korupsi. Ya. Oh, Pak itu aja pernah kok. Mengakui kalau saya lebih baik dari dirinya itu namanya takabur. Sombong. Itu dosa terbesar itu. Yang dilakukan Sarwenda. Karena apa? Dia nggak sembunyi-sembunyi. Dia terang-terangan. Kelihatan orang. Ininya adalah apa namanya? Selingkuhnya Sri Jule terang-terangan. Tuh, berbahaya. Berbahaya. Dosa yang tidak terampuni. Itu dosa yang tidak diampuni. Kamu punya dosa dan dosanya itu nggak diampuni. Lebih besar daripada membunuh sama berzina. Yaitu melakukan dosa tapi kamu terang-terangan. Kok bisa? Ustazah, jelaskan. Tanyain Pak Ustadz, Pak Ustadz, ada nggak dosa yang melebihi dosanya digabung nih, berzina, membunuh, atau apalah? Judi, digabung, des, ini lebih besar ini. Apa aja? Dosa apaan? Ica. Bukan. Jadi, ada sebuah cerita. Ini kayaknya pernah cerita, Pak Ikin. Kenapa? Anak perempuan, rambutnya panjang, baju putih. Kuntilanak. Malam-malam menangis. Putih. Godok-godok rumahnya seorang Laki-laki. laki-laki, tapi dia itu pintar dan bijaksana. Pernah nggak cerita itu? Belum. Ya, ini cerpen ya. Iya. Nangis tiap malam. Nggak dibukakan kan takut dikira kuntilanak. Paginya tapi dipikir sudah hilang. Ternyata masih ada itu. Ternyata manusia. Ternyata manusia berlumuran darah memang. Habis ngapain? Melahirkan. Iya melahirkan. Setelah melahirkan dimatikan anaknya sendiri yang dia kena. Setelah melahirkan ya anaknya itu dicekik mati. Hah? Dari yang melahirkan tadi melahirkan. Ini pakai darah. Ya, melahirkan masuk keluar coklat. Darahnya dari mana? Melahirkan. Ini melahirkan aborsi kayak anak-anak SMA yang di luar nikah itu loh. Ya itu karena dicekik gara-gara hasil anak di luar nikah. Apakah tanya pada orang yang alim tadi itu yang bijaksana, apakah saya diampuni dan bisa masuk surga? Tidak bisa. Kamu masuk neraka, masuk neraka. Gitu. Ya gitu. Iya. Akhirnya dia semakin putus asa mau bunuh diri, bahkan bunuh diri loh. Kan dosa besar ya ini ya. Mau keluar mau bunuh diri. Ditegurlah ini yang orang alim sama malaikat. Hai, kamu Tuhan bisa memutuskan masuk ini masuk neraka masuk surga. Peranmu apa? Gitu kan. Nah, kamu tidak punya wewenang menjudge seseorang. Padahal kamu belum mengalami. Bukan seperti orang itu. Kamu judge ya, tapi kamu tidak mengalami. Mana ngerti kamu rasanya jadi seorang Sarwenda. Tuh, contoh kata-katanya paling banyak aja saya.
Iya. Sastra di situ berarti akhirnya. Kita berusaha memahami karakter seseorang, ya, tanpa judge. Si Jule, kamu belum pernah jadi Jule, Oh, belum pernah kan? iya. Belum pernah. Dan yang jangan-jangan yang kamu jadi Jule itu nanti di akhir hayatnya dia masuk surga, kamu yang jadi Jule. Bisa jadi seperti itu. Kan belum mengalami kamu kan? Sama Allah kamu nanti kalau menghina dengan kebencian digitukan. Misalkan kamu menghina Pak Eko, Pak Eko jelek, apa sih penyakit kudisan gitu. Nanti sebelum meninggal pasti kamu kudisan dulu. Biar merasakan apa yang saya rasakan. Tapi, Pak Irfan, betul. Kamu harus sabar ya. Enggak, kalau Evan enggak bagus. Salah. Ngomong. Nah, apa ternyata katanya malaikat ada dosa yang lebih besar daripada membunuh, berzina atau apapun. Katanya malaikat ke orang tadi itu, ustaz tadi itu. Apa itu? Wah, kamu nggak ngerti kan? Wah, kamu bodoh kamu. Nggak tahu itu. Ternyata apa? Meninggalkan sholat tanpa ada rasa sholat bersalah di hatinya. Meninggalkan sholat, tapi be aja gitu. Ah, Ya, ini dianalogikan ada hadis yang lain bilang begini, ketika kamu berbuat maksiat tapi terang-terangan, nggak punya rasa malu kan, nggak punya rasa bersalah kan, sama sholat, tapi kamu ditinggal, nggak bersalah sama. Ini melebihi orang yang dosanya orang membunuh. Karena apa? Dia tidak merasa bersalah. Itu dosa terbesar. Si Jule atau si apa siapa itu kalau dia sombong merasa bersalah, wah itu dosa yang terbesar dan tidak bisa diampuni, bisa diampuni. Karena nggak tahu dia kalau salah, ya apa oleh dia minta ampun, nggak tahu kalau salah, ya apa oleh minta ampun, kan nggak bisa. Bukan berarti Allah tidak pemaaf, pemaaf, tapi dia loh nggak mau minta maaf, gitu. Masalahnya di dirinya sendiri, gitu. Itu. Ini namanya shadow. Kalau kamu mengakui kamu punya shadow, berarti kamu sudah lebih sedikit unggul daripada Jule atau orang-orang yang tidak mengakui kesalahannya. Tuh, begitu. Apa shadow kamu? Apa? ya itu tadi. Kalau Pak Ikil itu sombong kadang-kadang. Ketik udah bosan. Ngerti? Saya prediksi. Kalau kamu udah bosan, hidupmu sering bosan. Nah, nanti kamu dapat cobanya macam-macam jenisnya. Diuji biar nggak bosan. Ya. Ujiannya itu begitu. Ujiannya. Macam-macam nih. Rek. Ini karakter seseorang bisa diketahui dari sekarang ujiannya seperti apa nanti. Gara-gara psikologi. Ini tapi prediksi ya. Sayyidina Ali yang menemukan pertama kali prediksi ini, prediksi-prediksi ini. Sampai daunnya yang jatuh itu diprediksi sama Ali tahu kapan jatuhnya. Orang meninggal, tapi cuman prediksi aja. Jangan dianggap kebenaran. Kamu, shadow kamu apa? Nanti ya, kamu coba tanyakan kepada dirimu, personality kamu sendiri, persona ya. Apa ya kira-kira saya ini ya? Terus saya harus ngapa? Itu ada jawabannya. Kalau nggak tahu jawabannya, ada seorang ustadz atau guru, tanya ke ustadz itu, ke guru itu, Pak saya harus ngapain? Kalau dia nggak bisa jawab, sudah nggak jelas, eh, cabut. Oh. Enggak. Ya, itu pokoknya. Setelah shadow apa? Anima. Apa tuh? Sebentar. Bu. Siap, Bu. Saya tadi nggak apa. Mau nerangkan nggak Ya, bisa. tahu. Ini. Oke. Mau gak, Bu? Animus tahu enggak animus? Ya, Makanya dari tiap pria feminim yang laki-laki. Wah, LGBT dong, Pak Iki ngajari LGBT dong. dan orang maskulin dikatakan yang agama wanita. Apaan nih? Nah, ini orang LGBT terjebak di sini.
Berarti kan kadang ada antara biasanya perempuan. Biasanya ada perempuan yang merasa diri terus Hmm. merasa bisa sendiri. Itu Nah, juga bisa disebut itu. iya betul. Itu apaan tuh? Kok bisa begitu? Harusnya yang mandiri kan laki-laki ya. Yang... Iya. Tapi kenapa perempuan kok memiliki sifat itu? Kenapa? Karena dia merasa karena dia nggak bisa membantu orang lain. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak. Karena Anak pertama. Kamu? karena kita nggak bisa hanya berbakat dengan orang lain, tapi kita punya diri sendiri. Oke, saudara. Nggak bisa kayak gitu, jawaban kayak gitu. Kenapa? Maksud kamu tiba-tiba lahir, hidup sendiri, mandiri sendiri. Mandi sendiri, kecilnya, bayinya. Sudah bisa makan sate. Bisa sate. Mati benar yang penting. Nggak bisa. Jadi, kenapa kok begitu? Karena kamu punya sosok figur laki-laki yang mandiri. Yang mengayomi kamu dari kecil. Iya, kalau nggak punya ayah kayak si Renata, mbahnya, gitu kan. Pasti ketemu laki-laki pasti kan, yang bijaksana, yang nafkahi kamu, ya kan, pasti ada kan. Di pengalaman kamu tuh, di otak kamu itu kan pasti ada. Pak Ikil juga suka lihat wanita yang berambut panjang. Karena apa? Saya punya memori, kalau Pak Ikil ya, ibu saya dulu rambutnya panjang. Andai kan ibu saya itu pakai brengos, Pak. Nah, gitu. Jadi kan saya suka ikan kumis tebal. Loh, ini misalkan laki-laki kan kamu lihat di TikTok. TikTok yang rame kan cewek menampilkan cewek-cewek yang seksi kan, yang berdada besar misalkan. Ini jangan kamu jangan anu ya tersinggung ya. Karena apa? Kecilnya anak kecil laki-laki itu netek ke ibunya. Ada memori. Semakin satu segunung teteknya semakin dia suka. Oh, Pantes. Dan itu harus normal. Normal. Kamu sudah 18 plus ya harus dikasih tahu. Biar kamu nggak diskon ini, biar kamu nggak ini ya. kasih itu di bulan. Dan ini laki-laki harus bisa mengontrol egonya. Kalau kita dalam Islam nafsunya ya. Masa ketika lihat cewek cantik melotot-melotot begini. Tolak. Atau pak sampai sama aja gagal kelainan itu. Iya, berarti dia tidak bisa menjaga ininya, Nafsu. nafsunya. Ya. Personalitinya dia kurang selesai, belum selesai gitu. Ya. Dia tidak punya kelainan, tidak bisa menutup-nutupi. Kamu sombong, misalkan contoh. Saya nggak sombong, Pak. Misalnya. Coba, pernah marah nggak kamu? Pernah. Ketika pas apa kamu marah? Ini Pak Ikil ngomong psikologi ya. Ini penting jadi guru juga biar nanti ada didik kamu tahu ya karakternya mereka maunya apa sih didik gitu ya. Apa? Taruh. Terus gimana? Kamu diomelin? Enggak, ketika kamu pas marah itu pas ngapain? Ya pas dimarahin ibumu. Oh ini, ya ya apa? Ketok aku, ketok pak. Mm. Aku katanya di foto, begitu. Mm. Ibu kan datang, kan dimarahin sama saya. Hmm. Sekali, Terus kamu marah-marah? pegel ya. Enggak, ini pas marah itu pas kapan kamu ini kok itu jengkel itu. Iya, ketika kamu marah itu pas kapan? Pas peristiwa apa? Iya. Nah, ah, berarti kamu merasa paling tepat naruh barang. Masalahnya di situ. Berarti kamu merasa paling rajin naruh barang, paling presisi itu kamu. Itu namanya sombongnya di situ. Iya kan? Andai kan kamu juga orangnya selengean. Terserah adik mau ngapa-ngapain ini barang dikelar-kelar aku ya nggak ngapa-ngapain. Kamu merasa paling sering bersih-bersih rumah gitu. Jadi itu seperti itu. Nah, ini karakter ini dilihat dari seperti itu. Oh iya ya, saya masih sombong ya. Sedikit tapi lumayan. Tapi harus disadari itu tuh. Shadow itu harus disadari dari dini biar bisa ngontrol. Gitu.
Love language tadi itu loh. Terus Emotional damage. Kadang-kadang orang tidak bisa mengkomunikasikan di dalam hatinya itu dengan cara yang macam-macam, nggak bisa, orang nggak paham. Nah, soalnya ya bahasa saya dengan bahasa kamu beda. Hmm. Wanita, laki-laki bilang laki-laki kan maskulin nih ya, kalau wanita kan feminin. Nah, kalau laki-laki suka sama perempuan, dia harus ngapain nih? Hah? Ini maskulin. Jaim dong, aku ngejarin aku maskulin aku. Orang maskulin nih, maskulin maco, ngejar cewek nih. Seorang maco mana mau dia ngejar cewek? Jaim dong. Harus feminin ini laki-laki. Bawa mawar dulu. Mana mau kalau orang maskulin bawa mawar, nggak mau dong. Bawa coklat, nggak mau. Kasih tahu kan mau. Jaim. Mana mau dia bilang I love you, sulit sekali bilang I love you ke wanita. Maskulin itu karena jaimnya, egonya tinggi. Bahasanya berbeda. Makanya tiap laki-laki harus punya sisi feminim. Dia bisa melamar yang dia cintai. Itu namanya anima animus. Seorang wanita harus punya sisi maskulin. Iya kan? Paham nggak? Ya. Iya, sulit sekali nerangkan ini ya. Iya lah, Rek. Makanya kamu bisa mengerti karakter. Apalagi ketika kamu sudah dewasa ya, lihat anak-anak SMP, SMA, udah tahu kamu karakternya itu satu. Sekali lihat itu sudah tahu. Heeh. Ada yang paling nakal, misalkan, satu kelas nih, paling nakal. Kira-kira nakal kenapa faktornya sebanyak ya? Kira-kira apa? Ngapa nih dia nakal nih? Iya misalkan, iya kenapa kok ngerokok? Kenapa kok dia nakal? Biasa. Oh iya betul, Pak. Nah, kasih sayang. Kurang kasih sayang betul. Karena dia sok kaya mungkin, yang mentang-mentang gitu ya. Cari perhatian mungkin, cari kebebasan. Nah, berarti kalau dia kepingin, kalau dia itu cari perhatian, kasih perhatian kami dengan cara, coba kamu NPD diapakan biar dia selesai NPD-nya. Nggak bisa, nggak bisa selesai. NPD kan narsis ya dia ya, kepingin dia itu jadi center of apa sih? Center of everything ya. Kelemahannya apa NPD? Narsis itu kan sombong, ngomongnya sombong lah. Caranya sombong itu apa? Ya, bisa jadi nggak direken, bisa tepat. Tapi dia akan terus, logikanya dia akan terus NPD ketika kamu nggak peduli. Iya kan? Iya dong. Enggak. Kalau kamu ketemu orang sombong, kamu ngapain nih? Nah, aku gini, aku punya mobil. Iya, di ketiga itu. Ya, sepakat itu ya. Hmm. Ya, hitung-hitung kamu bisa begitu ya. Tapi kalau kalau Pak Iqbal kurang puas itu gituin NPD itu. Tak sombongin lebih sombong. Saya lebih sombong dari dia. Misalkan ada dosen baru, ada dosen baru. Pak, sudah serdos Pak. Hmm. Ya, pokoknya pakatnya tinggi. Belum awalnya. Semakin ngelunjak nih. Oh, saya sudah ini Pak. Oh. Besoknya tak posting seminar Dr. Ahmad Iqbal. Tuh, misalkan tuh. Besoknya datang, ya Pak Dokter ya, baru tahu. Orang Jawa tuh begitu. Awalnya tuh senyum-senyum. Oh, hati-hati sama orang Jawa. Kerisnya tuh di belakang makanya. Iya. Kamu hati-hati dengan, justru kamu senang, harus senang dengan orang yang kalau suka marah ya marah. Ceria ya ceria. Justru kamu senang. Karena apa? Dia tidak mendendam. Kalau Pak itu disakiti, tunggu waktunya. Belum tahu. Belum tahu. Tak bunuh pelan-pelan kamu ya. Itu Pak Iklim. Itu Pak Iklim itu. Mm-mm. Tapi selama ini enggak.
Kayak Pak Eko gini, suka suka hitam gini ya. Sabar orangnya. Kamu suka suka hitam, biasanya karakter ya dari warna. Sabar. Tapi ketika disinggung yang nggak tahu ya, yang pokoknya yang itu, dia akan hancur-hancuran menghancurkan kamu. Marah-marah ya di waktu itu. Simple egonya sedikit yang itu, gitu ya. Wah bahaya. Tapi sabar. Nah, nah, dengan warna hitam dia menyembunyikan dari dirinya. Gitu. Hati-hati. Tapi sabar, sabar. Tapi sabar nggak bisa marah, repot. Soalnya nggak pernah marah. Jarang marah. Antara Marah tapi nggak menunjukkan langsung. anu, beda. Merahnya itu pelan-pelan. Di waktu yang momen-momen yang pas yang dia inginkan, dirancang sekiranya pas gitu. Itu Pak Eklin. Oh, beda. Tapi repot kalau sudah kayak Pak Egil. Saya nggak tahu kamu kayak yang benar sama yang salah kayak Pak Ivan barang. Kami tahu dia itu saya sempat benar sih. Enggak tahu kamu. Apalagi profesor, lihat mukanya profesor wis atau dokter-dokter lah. Mukanya itu mirip-mirip flat-flat. Terus panggung. Nah, ya itu marah enggak sih? Hmm, Ini perpustakaan. sulit. Perpustakaan. Perpustakaan. Sama juga. Pak itu kan anu ceria. Kan suka bercanda gini kan. Selengean iya kan. Ngosong. Ya ini kebetulan ada baju hitam aja. Ini contoh. Kamu anggap saya serius. Contoh. Ini ngomongkan anime-anime. Harusnya kalau dia semakin maskulin, harusnya lebih suka pink. Coba saja. Pink itu representasi maskulin yang sejati. Orang pakai baju pink, jadi dia itu maskulin banget. Nggak percaya. Ah kan, ya kan, beneran ini Pak ini. Salah, salah. Karoli. Karoli. Iya, Perfecto. iya kan. The Self itu ingat ya, topeng yang The Mask persona itu The Self Mask itu personality yang terdalam kamu tuh sebenarnya itu rapuh ya, butuh rumah untuk kembali, butuh butuh apa namanya pundak untuk bersandar, gitu ya. Beauty self kamu. Tapi kamu juga punya shadow, punya trauma-trauma masa lalu yang kelam gitu ya, untuk melihat masa lalu. Nah, shadow kamu itu pelihara itu shadownya itu, jangan ditinggal. Ada yang animus. Jadi mak makanya saling melengkapi ya suami istri itu ya. Senang ya dia. Kamu 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 karakternya berarti yang melengkapi nanti suamimu. Dalam Al-Quran juga begitu dalam Al-Quran. Coba karaktermu apa yang kurang sekarang? Itu nanti suamimu di suamimu itu nanti. Hmm. Misalkan kamu pendek, betul Yakut, itu suamimu itu kayak ini, yang listrik. Kalau dari mana udah. Misalkan kamu kurus, nanti suamimu kayak bakso. Mesti bang. Enggak ini misalkan Mas. Angka 10 berjalan. Tapi kita terus kan. Enggak, enggak. Ini salah. Ini ngomong psikologi kok malah fisik sih. Ini psikologi. Ya, pakai mengeluarkan unek-uneknya Pak Ikin. Coba Pak sekarang Pak Ikin aja ya. Pak Ikin. Oh, parah. Ayo kita terapang, teropong ya. Kira-kira karakternya bagaimana? Kamu harus menerka-nerka. Ini latihan dari sekarang, menerka-nerka. Nanti lama-lama dilatih terus semakin canggih kamu. Dari psikiater kamu. Ini kira-kira Pak Evan ini karakternya seperti apa? Julit. Julid, oke Julid. Oke. Energi. Energi. Suka sedikit-dikit suka senyum.
Menghibur, menghibur. Salah, salah. Menghibur. Kira-kira seperti itu ya, Pak Ivan itu ya, semangat, energi, suka menghibur, suka bercanda, ya kan? Funny gitu loh, apa sih? Pakai sampai nangis. Asik ya, Pak. Gak boleh gitu, Cak. Asik. Gak usah pakai sok. Oh, asik. Tapi, kira-kira personanya bagaimana? Itu yang terlihat ke kamu kan? Apa yang disembunyikan dia? Kira-kira. Wah, keren nih, Cak. Masuk, Cak. Cak, masuk. Betul, betul, betul. Semakin orang itu kasih joke sedikit, dia tuh tertawanya itu terbahak-bahak ya. Semakin dia itu sebenarnya itu yang paling tersakiti sebenarnya dia, yang paling ketawanya paling keras. Nah, betul, 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 betul. Tapi job dia itu sebenarnya kesepian, ingin orang yang diajak ngomong, rapuh sebenarnya Pak Irfan. Kasihan, satu sisi kasihan ya. Kasihan. Loh, ini judge bukan judge, ini kan menilai. Ketika ketemu orang, kamu harus punya sikap kan. Enggak, saya tidak maksud menjelek-jelekan Pak Irfan loh ini. Kamu sih, ini enggak. Diteropong. Personalitinya apa? Oh, ternyata dia punya luka lama yang dia pendam. Kamu baiknya mau jadi istrinya ya gak apa-apa. Iya, 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 iya. Duh, iya. Terakhir. Nggak tadi mereview Pak Irfan. Terakhir, The Self. Ada Great Mother, atau Wise Old Man juga ada. Jadi, ada Great Mother. Ketika kamu tersesat gitu ya, biasanya ada yang menyelamatkan untuk menjadi kebenaran yang benar. Itu pasti Pak, pasti ada. Iya ada. Cari ya, novel, cerpen, film yang seperti ini. Ciri-cirinya itu karakternya ada dua. Yang paling menonjol ada dua. Ada anima, ada animus. Tapi anima sih tidak harus perempuan, tidak harus laki-laki. Bentuknya itu loh. Bisa yang ini, bisa hewan, bisa alien gitu, bisa. Kalau di novel kan macam-macam kan. Yang penting dia itu fokusnya itu animus, feminin tapi laki-laki. Ada novel namanya The True Meaning of Smack Day, novel bahasa Inggris. Saya coba cek, di download bisa. Ini alien nih, alien of Smack Day. Atau ya mungkin itu ya. Ada filmnya, tapi ada novelnya. Iya, True Meaning of, atau ini Alice in, ada film, ada novel. Yang novel aja. Kalau kamu novel, ada Alice in Wonderland. Jadi tahu kan? Kira-kira Alice itu karakternya ya apa? Ya perempuan tapi dia itu suka berani gitu kan. Ada macam-macam. Suka sama siapa sih Alice? Iya betul. Betul, betul. Ada mereka ada. Ini aja apa? Yang Criminal sama D ini. Karyanya Adam Rex nggak salah. Iya betul ya. Nah, novel. Kamu sekali-kali biar baca novel gitu loh. Yang bahasa Inggris. Jangan yang lokal-lokal sini, meskipun bahasa Inggris jangan. Coba yang asli yang American atau English ya. Ada kok PDF, masih PDF itu. True Meaning of Smack Day PDF gitu. Pasti di download bisa. Itu karakter bagus itu. Meskipun kayak anak kecil, tapi memang begitu. Saya pilihkan kamu yang anak-anak. Kamu langsung berat. Detektif-detektif misalkan. Atau kayak novelnya Sherlock Holmes itu. Atau yang sulit. Yang film anak, apa novel yang mudah dipahami aja. Alien-alien gitu kok. Ini. Ya, ini kisah tentang planet bumi yang hancur. Habis.
apa mau musnah. Tahu kenapa kok mau musnah buminya? Karena alien menculik ibumu. Ibu-ibu diculik sama alien. Ada. Si Jilo, karakter utama namanya Jilo. Ini berpetualang mencari ibunya. Kayak yang lu haji, Loh, tapi Haji kan sendirian. Ini sama teman, teman alien. Karena yang tahu markasnya itu si alien ini. Anak alien yang tertinggal di Indomaret. 7-Eleven kalau di luar negeri. Iya, beneran. Coba aja baca. Betul. Nah, di situ ada pergolakan psikologi. Meskipun sederhana nanti kamu lihat lah ada anima animus, terus The Max yang dia tutup-tutupi di seorang Jilo yang wanita yang ngomong dubbingnya Jennifer Lopez beneran. Makanya Jilo. Tahu Jennifer Lopez kan? kayak pernah tahu. Kayak pernah tahu ya Jennifer Lopez. Saya juga pernah tahu tapi ya nggak tahu. Masa kamu nggak tahu Jilo, Rek? Enggak. Penyanyi itu loh. Aduh, Jennifer Lopez nggak tahu yang cantik, gitar Spanyol, suaranya enak itu loh. Lopez. Oh, Hmm. Ya itu yang dubbing. oh tahu tahu orang tahu. Suaranya bagus kan akhirnya kan. Makanya namanya Jilo. Ini juga pemeran utamanya Jilo. Baca novel gitu deh. Harus pelan-pelan ya baca novel ya. Karena apa? Nanti kau bisa mengerti karakternya masing-masing di dalam novel itu seperti apa. Semakin kamu mengerti karakter orang, kamu ketika sama orang lain itu enak menghargainya. Ngomong itu bahasa basi itu bisa kamu. Coba ke masyarakat kamu bahasa basi bisa ngomong apa pertama kamu ngomong apa? Nah kan sulit kan? Ngawali ngomong sama orang kan sulit kan? Terus Kalau kan, nama saya ini saya mau makan di sini. Ya Pak, ya Pak. Monggo gitu ya. Bisa kasih ya. Oh pinter pinter. Mau kemana? Betul, betul. Begini kan kamu. kalau Kamu sudah kuliah ya? Kapan ini lulus? masa data gitu, Lu kan tanya-tanya kan. kan keluarga. Oh betul. Hmm. Apa tadi sih? Iya. Akhirnya akan bagi keluarga. Cilo, Cilo. Jennifer Lopez. Makanya Lopez. Iya, Marga Lupis. Lupis. Lopez. Lopez. Dan novel ya. Adam Black ini booming novel wajib di anak SMP. Gitu. Di tahunnya. Iya, pasti ini. Pak Ibu masuk ngarang. Iya, kadang-kadang ngarang ya, kadang-kadang. Apa? Cari apa? Cari besok diskusi. Personalitinya apa sebenarnya? Yang sebenarnya dasarnya Jilo ini apa? Aliennya juga personalitinya sebenarnya bagaimana? Terus anima animus apa yang dia animakan, apa yang dia animuskan, gitu ya. Terus apa? Tadi apa? The self. The self itu sudah saya terangkan, kan? Kamu mendapatkan jadi diri, the self itu. Jadi diri, oh saya tahu apa yang harus saya lakukan, gitu loh. Kamu belum tahu apa yang kamu harus lakukan, kan? Apa yang harus kamu lakukan? Belum ya? Masa-masa muda ini cara masa-masa mencari jadi diri ya. Lah, biar tahu caranya bagaimana. Diajarkan enggak? Nah, tanya ini. Kamu menemukan dirimu sebenarnya itu caranya bagaimana? Baca novel ini. Nanti ketemu the self-nya. Nanti kita bahas minggu depan. Karena waktunya sudah habis katanya Firda. Saya akan terangkan detail-detail. Ya, dia Buyan. Terakhir, closing statement ya, masalah karakter. Tahu enggak kenapa villain? Villain itu apa sih? Penjahat. Orang-orang jahat ya di sekitar kamu di TikTok. Itu kayaknya kamu kok itu kok orang nggak mati-mati sih. Tapi ketika ketemu orang baik, kenapa kok cepet? Kenapa tuh? Kayaknya tempat meninggal atau karena kamu sering berpisah gitu ya karena dia baik ya umurnya nggak panjang gitu ya menurut kamu seperti itu kan tahu kenapa karakter seseorang orang baik kok suka berpisah ya dengan kita ya tapi orang itu bukan mistis itu
dijelaskan lewat psikologi bisa. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Karena kamu kalau sama orang jahat itu 1 jam itu kayak 1 menit itu kayak 1 jam. Karena kamu nggak suka lihat mukanya gitu. Wah, gak ampun sih ini. Gak jelas ini ibu-ibu ini. Padahal cuma 1 menit 1/2 jam. Tapi ketika kamu dengan orang yang dicintai, seharian itu nggak kerasa kayak semenit. Ya, iya dong. Makanya ya sama sebenarnya. Cuman kamu efek psikologi itu aja yang bikin kamu lama. Luas sekali ya psikologi ini ya. Diimplementasikan ke sastra, wah tambah keren. Jadi kamu nggak usah susah susah payah mengerti satu orang sudah ada representasi replikanya di novel. Ya begitu untuk hari ini.